Halo Om, Assalamualaikum, selamat datang di Umon Hobi. Ada yang suka Samurai X? Kali ini kita akan unboxing statu Kenshin. Langsung aja kita unboxing statunya. Ini nih boxnya, di depannya itu ada gambar Kenshin-nya. Terus di bagian samping ada studionya, Studio Hunter. Di bagian atas polos. Dan di bagian bawah juga polos. Dan bagian styrofoamnya kayak gini, styrofoamnya. Langsung aja kita buka lakbannya, kita sobek. Ini layer yang pertama. Di sini ada part-partnya. Di layer yang pertama ini ada Kenshin-nya. Keluarin aja Kenshin-nya. Gede banget nih guys. Di sini ada rambutnya, kuncirnya. Terus di sini ada bagian tangannya. Ini juga ada bagian tangannya. Ada pedangnya. Dan kita dapat efek yang clear kayak gini. Udah nggak ada. Dan layer yang kedua, ini ada ini kosong. Sini ada kayu. Ada batu atau patung. Sini ada lampu. Dan yang paling besar adalah tentunya ada base-nya. Base-nya kayak gini. Dan langsung aja kita pasang Kenshin-nya. Dan semua partnya udah saya kumpulin di sini, udah saya keluarin dari styrofoamnya. Yang pertama itu ada base-nya. Base-nya seperti ini. Jadi di bagian bawahnya itu ada gambar Kenshin-nya, terus ada nomor serinya. Kemudian di sini juga yang paling gede itu adalah Kenshin-nya sendiri. Dia Kenshin-nya gede banget, mungkin skalanya itu 1/4. Tapi di sini besinya itu lumayan kecil. Moga aja besinya nggak melengkung karena nahan beban Kenshin-nya. Besinya itu tancapin aja di sini, colokin aja di bagian dudukan kakinya. Klop. Kalau udah klop, kita pasang tangan bagian kanannya. Tangan bagian kanan yang ini pasang aja langsung karena pakai magnet.
tempel aja. Terus kita pasang sarung pedangnya. Sarung pedangnya taruh di sini. Dan pasang juga bagian tangan sebelah kirinya. Jadi tangan sebelah kirinya itu lagi pegang sarung pedangnya. Kita coba pasin aja. Kita cocokin, dipasin dengan tangannya. Jadi ini harus nempel antara tangan dan si sarung pedangnya. Harus klop juga. Mungkin kayak gini ya, cukup. Kurang pas, dipasin lagi. Ya udah pas, tangannya udah pas kayak gini. Mungkin pedangnya kurang mundur. Kalau sudah, coba pasang aksesoris yang lainnya dulu. Ini ada batu yang bentuknya kayak patung atau boneka. Colokin aja di sini di samping kenshinnya. Dan satu lagi ada lampu. Lampu kayak gini ditaruhnya di bagian sini. Colokin lagi bagian sini. Dan satu lagi yang kecil ini ada lubang kecil di depan patungnya. Tempel aja. Walaupun gak ada magnetnya, tapi klop pas. Kemudian bagian rambutnya, kuncirnya tempelin di bagian belakang. Di bagian belakang di sini. Kayak gini. Ini kuncirnya rawan banget karena rada kendor, tapi ada magnetnya. Semoga nggak jatuh kuncirnya. Dan yang terakhir adalah bagian pedangnya. Pedangnya masukin ke sini. Dan ada satu lagi. Ini bagian air. Tempelin aja di bagian sini airnya. Dan jadilah Hunter Studio Kenshin. Statue Kenshin dari Hunter Studio ini dibuat dengan materialnya resin. Skalanya itu 1:4 dan dimensinya yaitu 33 x 40 x 50 cm. Konsep dari statue ini yaitu sedang di musim salju. Di sini karena di sini dia ada tanahnya yang diselimuti oleh salju. Di sini juga patung batunya dan lampunya diselimuti oleh salju. Kenshinnya lagi berdiri aja. Ini lebih ke museum pose. Terus dia lagi ngeluarin pedangnya dan tangan sebelahnya itu lagi pegang sarung pedang. Dan statue Kenshin ini hanya dibuat 200 piece saja seluruh dunia. Dan detailnya di base-nya ini, dia base-nya tidak full lingkaran, tapi di sini ada coakannya di depannya itu. Dia base-nya itu dioramanya tanah yang diselimuti oleh salju. Dari cara pengecatannya, di sini tanahnya agak glossy, agak mengkilap, kayak semi doff. Tapi jadi kalau menurut saya ini kurang gambarin kalau ini tuh tanah, karena di sini agak glossy kayak gini. Atau mungkin tanahnya lagi basah, nggak tahu ya. Terus di sini ada saljunya juga biasa aja, saljunya teksturnya itu kayak gini. Kalau menurut saya sih masih kurang teksturnya. Kemudian di sini ada batu. Sini batu yang diselimuti oleh salju juga. Sini ada kayu, miniatur kayu, dan di sebelah sini ada lampu. Nah, si lampunya ini dia pakainya cat.
Kalau kemarin saya pernah unboxing ML Studio Kakashi, dia bagus lampunya. Dia itu lampunya transparan, terus di dalamnya ada LED-nya. Kalau ini dia nggak ada LED-nya, dia full resin dan pakainya cat nggak transparan. Kalau saya sih kurang oke. Terus di sini bagian kakinya, bagian bawah, Kenshinnya pakai sandal jerami. Terus dia pakai kaos kaki berwarna merah, ada gradasi warna hitamnya. Kemudian di sini dia bagian celananya itu full ada teksturnya itu gede-gede, jadi kelihatan banget teksturnya. Di sini juga ada lipatan-lipatan celananya, oke sih. Di bagian belakang juga keren juga, ada lipatan-lipatannya, detail. Terus ada gradasi ke warna abu-abu, jadi ada efek-efek gelapnya. Kemudian di sini ada ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya itu tali yang kayak gini sama warna putih. Cuman di ikat pinggangnya ini dia nggak ada tekstur kayak di celananya. Ini karena bahannya beda. Di sini polos ikat pinggangnya itu. Terus warnanya putih dan ada gradasi ke abu-abunya juga. Di bagian bajunya, dia bajunya sama kayak celananya, ada tekstur yang gede-gede, tekstur dari kainnya. Kemudian warnanya itu merah, gradasi, ada gradasinya. Terus gradasinya ini ke hitam-hitaman. Di bagian dalamnya warnanya putih kayak celananya. Kalau di bagian kulitnya Kenshin, dia warnanya itu putih, terus ada gradasi ke agak merah, warna kulit merah. Bagian tangannya kayak gini. Terus di bagian badannya, di dadanya ini dia ada gradasi gelap yang warna merah juga di sini. Sampai ke leher, sampai ke dada. Kemudian di bagian mukanya juga sama warnanya. Kalau di bagian mukanya, coba kalian amati sudah mirip atau belum dengan Kenshin yang ada di anime. Di bagian matanya udah oke. Jadi di bagian matanya itu warnanya doff, nggak glossy. Bagian rambutnya, ciri khas rambut Kenshin yang warnanya merah. Di sini warnanya merah, terus gradasi ke orange. Dia rambutnya itu di depannya itu penuh, di sini di bagian sini penuh. Kemudian bagian belakangnya dikuncir sampai ke sini ada kibasan kuncirnya yang ke samping. Ya, inilah Kenshin dari Hunter Studio. Dan disclaimer dulu, semua pendapat itu hanya pendapat saya pribadi. Mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan statue ini. Menurut saya statue ini udah oke. Dilihat dari size-nya yang udah cukup gede, dia skala 1/4. Tingginya itu sekitar 50 cm. Terus juga di sini dari teksturnya juga dia udah gambarin kalau tekstur dari kainnya itu ada, nggak polos. Tapi kalau dilihat dari mukanya saya kurang sreg. Terus juga dari dioramanya, kayak dioramanya itu terlalu biasa. Terus di bagian lampu sini juga dia pakai cat, saya kurang suka di bagian sini. Mungkin lebih bagus lagi kalau kayak ML Studio Zoro yang pakai LED di dalamnya bisa nyala. Tapi buat kalian yang suka dengan Kenshin, pengen ngoleksi statue Kenshin, statue ini bolehlah kalian beli. Karena jarang juga statue Kenshin yang ada di sini. Yang dibuat itu masih sedikit statue Kenshin, kebanyakan itu One Piece, Naruto, terus Dragon Ball dan lain-lain. Dan dilihat dari packagingnya juga udah oke, walaupun saya kurang suka dengan styrofoamnya yang kayak tadi kita unboxing, tapi di sana nggak ada part yang patah, jadi aman. Box artnya juga tebal, terus juga ada box shippingnya juga, jadi udah aman lah walaupun styrofoamnya kayak gitu. Dan sekian unboxing dan sedikit review Hunter Studio Kenshin dari saya. Kalau banyak kekurangan mohon maaf. Kalau kalian lebih tahu tentang statue Kenshin ini, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa tahu ada unboxing statue kayak gini. Terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di video unboxing berikutnya.